ngapain sini? Saya mau ngasih kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apaan? Tutup dulu deh mata kamu. Ya, bilang aja sekarang. Tuh, lihat. Ya udah. Kalau lo nggak mau bilang sekarang apa kejutannya, ntar aja lo kasih kejutannya. Sekarang tuh gue ada janji sama Siti. Bentar lagi dia datang. Ya makanya buruan deh tutup mata kamu. Ya udah, cepetan. Lo tuh apa-apaan sih? Lo suka kan sama kejutan gue? Siti! Siti! Sam! Lengsek! Pegang tangan gue aja, Sam. Pegang tangan gue. Sam! Siti! Siti! Oh, Sam mau kemana, Sam? Buka mata, buka hati, dan engkau akan mengerti kisah ini. Tidak lagi ada ragu, cintaku hanya untuknya. Selamanya izinkanlah aku bersamanya, toh dunia takkan peduli meski raga diam tanpa daya. Jangan paksa hati untuk bersandiwara, meskipun nanti aku tak bersamanya, tapi kisahku kan abadi. Tapi kisahku kan abadi. Siti! Tunggu dong. Kamu dengar saya dulu dong. Kamu mengkhianati saya, Sam. Kamu mengkhianati cinta saya. Tapi kamu dengar saya dulu. Gak ada lagi yang harus saya dengar. Saya lebih percaya sama mata saya daripada mulut kamu. Siti. Sam, lu tuh tega banget sih habis nyeburin gue langsung ninggalin gue di kolam renang. Masih bagus gue cuburin doang lo. Harusnya gue lelepin sampai tenggelam. Ya ampun, Sam tega banget sih sama gue. Lo yang jahat sama gue. Gara-gara lo, Siti tuh jadi salah paham. Dia tuh sampai nangis gara-gara lo. Sam, itu cuma sandiwara dia aja. Lu tahu sendiri kan, di belakang lu dia tuh ada main sama Doni. Itu tuh bukan urusan lo.
Ini jelas urusan gue, Sam. Soalnya gue cinta sama lo. Gue berani bilang kayak gini karena gue tahu Siti punya cowok lain. Cukup! Lo sekali lagi ngomong, gue... Hebat kan? Lo emang bener-bener cewek iblis ya? Bisa-bisanya lo nyuruh Irma nyium Samsul. Sekarang Siti bener-bener patah hati deh. Si Siti tuh bukannya cuma patah hati, tapi hatinya tuh udah hancur-hancuran banget. Si Siti ngira kalau si Samsul tuh udah main sama Irma. Tapi nggak lama lagi mereka berdua bakal baikan. Samsul bakal ngakinin Siti kalau dia bener-bener dijebak sama Irma ya. Apalagi Siti kan pada dasarnya udah cinta mati banget sama Samsul. Lagi juga ya, Siti kan punya segudang pemaaf. Kalau si Samsul cumannya sama cewek lain, mungkin analisa lo tuh masuk akal. Tapi yang ini tuh beda, kasusnya tuh istimewa. Si Samsul cumannya sama Irma, sepupunya Siti sendiri. Ria, apanya yang istimewa sih? Yang namanya selingkuh tetap aja selingkuh. Dulu tuh gimana sih? Coba ya, sekarang gue tanya sama lo. Misalnya lo tuh punya cowok, terus cowok lo selingkuh sama sepupu lo sendiri. Dan sepupu lo itu tinggal satu rumah lagi sama lo. Yang mau nggak mau, siang malam lo hadepin. Coba deh, perasaan lo tuh sekarang gimana? Kalau gue yang ngalamin kayak gitu, udah tiada maaf bagimu deh. Makanya, gue bilang si Siti juga udah nggak akan percaya lagi sama omongannya Samsul. Apapun nih yang mau diomongin sama Samsul, udah nggak mungkin masuk ke kupingnya si Siti. Ya, kita lihatnya nanti. Nggak lama lagi bakal emang ada apaan ya? Sorry. Nggak. Itu RHS alias rahasia. Kamu habis ngapain sih? Saya diceburin ke kolam renang mas sama Samsul. Samsulnya mana sekarang? Udah pulang ke rumahnya. Mama. Duh, Mama tuh pergi kemana sih? Mama akan ngomong sama Roslina supaya Samsul nggak kurang ajar sama kamu. Mama tuh udah deh, Mama tuh nggak usah bikin ribut deh. Ntar Samsul makin nggak suka sama saya, Ma. Lagian tuh yang kecebur ke kolam renang duluan tuh emang Samsul kok. Makanya kamu tuh kalau cerita yang bener dong. Kenapa sih kalian kok pakai cebur-ceburan segala? Udah lama dingin banget nih. Ganti baju dulu ya. Ntar aku ceritain. Salah saya tuh apa sih, Sam? Sampai kamu tega ngancurin perasaan saya. Siapa yang telepon? Samsul? Salah sambung, Tante. Kamu makin pintar bohong sama papa kamu. Tapi kamu masih terlalu bodoh untuk bohong sama Tante. Tante udah bilang sama kamu, jangan deketin Samsul. Dia hanya akan menghancurkan perasaan kamu. Sekali lagi ya, Tante ingetin. Lupakan Samsul untuk selamanya. Apa perlu? Tante bilang sama papa kamu kalau Samsul juga ngerayu Irma? Saya mohon jangan, Tante. Jangan bilang sama Papa. Oke. Tapi dengan satu syarat. Mulai detik ini, kamu jangan bicara apalagi berhubungan dengan Samsul. Jelas?
tuh aneh-aneh aja sih. Ntar kalau kamu kenapa-napa gimana? Nggak apa-apa. Kan nyawa saya udah nggak ada artinya lagi di mata kamu. Udah deh, Sam. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Saya nggak mau lagi bicara sama kamu. Siti, apa yang terjadi tadi itu? Cuman... Siti? Ya Tuhan! Apa-apaan ini? Kamu menyimpan laki-laki di kamar kamu? Enggak, Tante. Saya cuma bicara sebentar sama Tutup Siti. mulut kamu. Dan sekarang cepat keluar dari sini. Cepat keluar sebelum saya teriakin kamu maling. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berbicara lagi dengan keponakan saya ya. Sudah cukup kamu buat dia menderita. Ayo sana, keluar. Tante. Udah, diam kamu. Ayo cepat. Laki masuk. Keluar, udah. Keluar kamu sekarang. Tante. Siti, apa yang kamu lihat itu bukan yang sebenarnya. Besok saya jelasin sama kamu ya. Saya cinta kamu, Siti. Ayo cepat, tutup mulut kamu. Ayo cepat keluar. Saya cinta kamu. Keluar! Dan ingat ya, jangan kamu pernah injak rumah ini lagi. Siti, Tante peringatkan kamu sekali lagi ya. Kalau kamu masih bicara sama dia, Tante akan... Ada apa ini? Ada apa? Tadi Siti bertengkar dengan Irma. Saya terpaksa memarahi mereka berdua. Saya bilang kalau rumah dipenuhi dengan pertengkaran, jauh dari rezeki. Biar Siti yang jawab. Papa tadi seperti mendengar suara Samsul dan suara tante kamu teriak-teriak. Siti, Papa sedang ada masalah. Jangan tambah beban Papa. Ayo, bicara yang jujur. Tadi Samsul datang ke sini, Pak. Waktu Tante lagi marahin saya sama Irma. Jadi Samsul ikutan kena marah. Papa merasa belakangan ini hubungan kamu dengan Sam sedang bermasalah. Karena beberapa kali Papa pergoki kamu sedang menangis sendirian. Iya, Pak. Tapi itu semua bukan salah Sam. Itu semua karena saya suka keras kepala. Tapi Sam bisa ngerti kok. Dia tetap sayang sama saya. Kamu nggak bohong kan? Siti, kamu adalah harta Papa yang paling berharga di dunia ini. Dan Papa tidak mau melihat siapapun yang membuat anak Papa meneteskan air mata. Kalau ternyata Samsul yang membuat kamu menangis, lupakan dia. Dengan atau tanpa dia, kamu akan tetap bisa bahagia. Dia bukan penentu kebahagiaan kamu. Karena kebahagiaan itu bukan dari orang lain datangnya. Melainkan sesuatu yang harus kita tanam, kita pupuk, dan kita tumbuh kembangkan sendiri dalam diri kita. Iya, Pak. Menurut kamu, Siti bahagia tidak kalau dia tahu saya mau mengawini dia? Seharusnya dia merasa bahagia karena tidak salah loket. Kalau bicara soal tampang, saya sanggup bersaing dengan anak muda manapun juga. Kalau soal harta, tidak ada anak muda yang bisa bersaing dengan saya. Bagaimana lo? Siapa yang tidak mengenal Datuk? Kalau tidak mengenal saya, berarti tidak mengenal Samudra India. Bagaimana baunya? Seksi. Wangi sekali. Sekarang kita berangkat. Baik, Datuk. Ke rumah buah hati si Birantulang. Baik, Datuk. Siti Nurbayanan tercinta. Ayo bagage. Datuk. Selamat pagi, Bagindo. Selamat pagi, Datuk. Ada apa nih pagi-pagi kok udah rapi mau kemana? Kalau kata orang tua-tua, burung yang bangunnya pagi
akan mendapat buah yang lebih matang. Wah, Datuk, saya jadi merasa tersindir nih. Saya kemari tidak bermaksud untuk menyindir Bagindo. Tapi saya kemari untuk melihat anak kita, Siti. Kemarin, waktu saya pergi ke Hong Kong, di airport saya ketemu dengan kenalan saya. Dia memberikan hadiah buat anaknya. Saya langsung terkenang dengan anak kita, Siti. Saya jadi bingung bagaimana harus berterima kasih atas perhatian Datuk kepada kami. Bagindo tidak perlu berterima kasih, karena kita sudah menjadi keluarga. Mudah-mudahan Siti belum berangkat ke sekolah, supaya saya bisa memberikan hadiah ini langsung kepada Inyo. Dia masih di kamar belajarnya. Kebetulan saya tidak bisa berlama-lama. Banyak pekerjaan yang harus saya urus, Bagindo. Mari, Datuk. Sebentar, Datuk. Ya, halo. Oh iya, saya sendiri, Pak. Iya. Oh iya, saya ingat. Sebentar, Pak. Datuk, langsung aja ke kamar belajarnya. Baik, Bagindo. Iya. Halo, Pak. Iya, saya pikir Bapak yang lupa sama saya. Selamat pagi, Siti. Iya, pagi Datuk. Saya baru pulang dari Hong Kong. Saya ada membawa oleh-oleh khusus untuk Siti. Ya, ini terlalu mewah buat saya, Datuk. Tidak ada yang terlalu mewah untuk gadis cantik Siti. Coba ambil, Siti. Terima kasih. Biar saya yang memakai. Kamu memang luar biasa, Siti. Kecantikan kamu seperti dewi-dewi zaman Yunani purba. Kamu memang cantik, Siti. Maaf, Datuk. Saya pengen ke sekolah, ntar terlambat. Siti, kamu sudah bilang terima kasih belum sama Datuk? Udah, Pak. Siti, Irma udah dari tadi berangkat ke sekolah loh. Kalau kamu nggak buru-buru nanti telat. Iya, Tante. Pak, saya ke sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Kamu nggak pamit sama Datuk? Udah tadi. Hati-hati di jalan. Banyak orang jahat. Permisi, Datuk. Sam, saya... Sam, aku nyariin kamu kemana-mana, katanya kamu ada di sini. Ada urusan apa sih sama Siti? Lo tau apa-apaan sih? Siti? Siti? Lo tuh kenapa sih? Kan gue udah bilang sama lo jangan deket-deket sama gua. Gangguin gua aja sih. Ngapain sih lu pakai nyamperin Samsul segala? Hah? Lu bikin larangan nyokap gue? Ya enggak. Saya kan cuma pengen nanya sama dia. Sebenarnya ada masalah apa sih di antara kita berdua? Dan saya juga pengen nanya, sebenarnya dia pilih kamu atau saya? Kalau dia pilih kamu, ya udah saya mundur. Ya tapi kan nyokap gue udah ngomong sama lo jangan deketin dia lagi, apalagi ngomong sama dia. Dan omongan nyokap gue itu artinya undang-undang yang nggak bisa lo tawar lagi, ngerti? Ya tapi gimana cara saya bisa tahu sikapnya Samsul kalau saya nggak pernah boleh ngomong sama dia? Ya gue nggak mau tahu gimana-gimana. Yang jelas, kalau lo masih tetap ngeyel dan kegah ngedeketin dia, gue jamin
lu bakalan nelen semua akibatnya. Halo? Ada apa lagi? Kayaknya Mama harus ngomong deh sama Om Baginda soal Samsul mukulin Siti. Soalnya Siti tuh tetap ngeyel mau ngomong sama Samsul, Mah. Padahal saya udah ngingetin dia loh. Iya, nanti Mama bilangin. Mama, kalau nanti tuh kita bakalan terlambat. Mama tahu. Tapi masa Mama harus pergi ke kantornya Om Baginda untuk ngomongin masalah ini? Udah deh, biar Mama aja yang ngurusin masalah ini. Ya udah. Aduh. Halo? Ma, ada apa lagi sih? Mama, Siti kayaknya nekat deh mau ngomong sama Samsul. Terus Mama bisa apa? Mama kan sekarang di rumah. Kamu dong yang larang dia. Aduh, tapi kalau misalnya aku yang larang dia tuh nggak bakal ngedengerin, Mah. Ntar malah jadi ribut lagi, jadi tontonan orang. Udah deh, mending sekarang Mama aja yang ngomong sama dia. Ntar Mama suruh dia langsung pulang ke rumah ya. Siti! Nyokap gue mau ngomong nih sama lo. Ada apa sih? Ya mana gue tahu, tanya aja sendiri. Iya, Tante. Siti, sekarang juga kamu harus pulang ke rumah. Kalau kamu masih membantah, Tante akan bikin kamu menyesal sepanjang hidup kamu. Ria, lo lihat Siti nggak? Kok lo nanya sama gue sih? Dia kan kutu buku. Jadi lo coba aja cari di kelas, kek. Kalau nggak ada, lo coba cari di perpus, kek. Gue tuh udah cari di kelas, tasnya nggak ada. Ya udah, kalau gitu dia berarti cabut kali, Sam. Atau jangan-jangan dia janjian sama Doni kali. Soalnya dari tadi gue tuh juga ngeliat Doni. Udah dong, Sam. Lupain aja. Sekarang kan udah ada gue sama Irma. Jadi lo tinggal pilih mau yang mana. Lo mau milih gue atau lo mau milih Irma? Tega-teganya kamu bohong sama Papa. Kamu sembunyikan dari Papa bahwa Samsul memukuli kamu. Kamu! Pak, sebenarnya... Jangan bela anak itu! Kamu sangat mengecewakan Papa. Papa tidak menyangka. Selama ini kamu membohongi Papa. Dan sekarang Papa juga baru tahu bahwa kamu hampir mati waktu piknik. Itu juga gara-gara Samsul. Papa yang membesarkan kamu tidak pernah bersikap kasar sama kamu. Lalu apa istimewanya anak itu? Sampai dia seperti merasa punya hak untuk membuli kamu. Dan kamu merahasiakan itu dari Papa. Padahal di belakang kamu, dia berusaha mendekati Irma. Mulai detik ini, Papa haramkan kamu untuk berbicara dengan Samsul. Kalau kamu membangkang, berarti kamu sudah tidak mengakui saya sebagai papa kamu. Sam.
Panjang umur lo. Kita baru aja ngomongin sama Arifin. Sam, kayaknya lo harus ngelupain Siti deh, Sam. Gue tuh nggak tahu, men. Gue mesti ngapain. Gue tuh bingung. Di satu sisi, hati gue masih ngarepin dia. Tapi di sisi yang lain, gue tuh udah ogah sama dia. Lo kayaknya harus ngambil keputusan deh, Sam. Daripada lo terus-terusan bingung, lo bakal jadiin mainan. Kayak Yoyo, yang suka-suka dia aja kapan dilempar, kapan ditarik. Iya, Sam. Gue setuju apa kata Batiar. Harga diri, men. Ya, gue ngerti sih. Putus sama dia pasti sakit. Tapi, mending sakit sekarang kan daripada sakitnya terus-terusan. Halo, Datuk. Halo. Tenang aja, Datuk. Mereka udah 99% putus. Baginda Sulaiman mengancam Siti, kalau Siti masih tetap berhubungan sama Samsul, berarti Siti udah nggak nganggep Baginda Sulaiman sebagai bapaknya. Kamu tahu dari mana? Tahu dari Irma. Tadi mamanya Irma telepon. Hebat. Kamu sudah mencapai target. Dan untuk itu kamu berhak untuk mendapatkan hadiah. Bonus. Dulu. Ini, Datuk. Mudah-mudahan kamu suka dengan selera saya. Datuk, waduh, saya senang sekali. Makasih ya, Datuk. Tapi ingat, ini cuma di antara kita berdua. Tidak ada satu makhluk di dunia ini pun yang boleh mengetahui akan hal ini. Mengerti? Iya, Datuk. Jadi. Iya, Datuk. Sekarang waktunya untuk membuka serangan langsung. Jalan dulu. Jangan coba-coba kamu angkat telepon ya. Ya, tapi itu dari siapa, Tante? Kamu nggak perlu tahu. Mulai sekarang, handphone ini Tante tahan sesuai dengan perintah papa kamu. Dan besok untuk sementara kamu diskors nggak boleh sekolah. Sampai ada jaminan kamu nggak akan berhubungan lagi dengan Samsul. Ngerti? Lo lihat Siti nggak? Kayaknya dia nggak masuk hari ini. Gak masuk. Dia sakit. Kayaknya biar nggak ketemu sama lo deh. Kenapa lo nggak coba telepon dia aja? Ke handphonenya. Gue tuh coba telepon dari tadi malam. HP-nya dimatiin. Soalnya tadi malam tuh gue ngeliat dia tuh lagi telepon-teleponan gitu di handphonenya. Kayaknya asik banget deh. Barusan juga sebelum berangkat sekolah, gue ngeliat dia telepon-teleponan pakai handphonenya. Gue kira sama lo, gue sempet cemburu lo. Bye-bye sayang. Sampai ketemu lagi ya.
Apa-apaan sih lo? Ngerampas-rampain pun orang. Ngomong sama siapa lo? Siti? Sini. Main asal tuduh aja lo. Lo kira gue nelfon cewek lo ya? Hampir sama tuh cewek. Sorry ya Sam, lo kasih gratis. Gue juga doga sama Siti. Siti, cepat kamu dandan dan ganti pakaian. Ada tamu yang nunggu kamu di luar. Siapa Tante? Samsul ya? Masih juga kamu menyebut nama anak itu? Apa kamu nggak tahu? Papa kamu mengharamkan anak itu untuk menginjakan kakinya di rumah ini. Jadi Doni. Udah deh, pokoknya sekarang kamu cepetan ganti baju dan dandan. Nggak baik ngebiarin tamu menunggu kamu terlalu lama. Ayo cepat. Malam-malam mbak Iko, yo mama. Malam-malam mbak Inayo. Jangan kaget sayang. Ada apa Datuk? Mulai sekarang jangan panggil saya Datuk. Panggil saja Uda. Siti tahu apa arti Uda? Bapak Siti dan almarhumah Ibu Siti itu darah Minang asli. Siti sendiri 100% berdarah Minang asli. Tetapi Bapak Siti tidak mendekatkan Siti dengan akar budaya Minang asli. Uda itu sama saja dengan artinya kakak. Kalau kata orang Jawa, mas. Tapi kenapa saya harus panggil Datuk Uda? Kan Datuk temannya papa saya. Karena tidak lama lagi Siti akan menjadi istri saya. Apa? Istri? Ya. Dan saya berjanji, Siti, saya akan menjadikan Siti istri yang paling senang dan paling bahagia di dunia ini. Apa saja yang Siti minta, kecuali bulan dan bintang, akan saya kabul. Jangan sentuh saya. Nih, ambil. Saya akan laporin semua perbuatan Datuk ke papa saya. Silakan, Siti. Kamu kira saya takut dengan bapak kamu? Bapak kamu sudah hancur, Siti. Dan sayalah yang menghancurkan perusahaannya. Bohong. Sekarang pergi. 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 Dasar orang tua nggak tahu diri. Jangan membuat saya marah. Tenangkan diri kamu. Saya segera kembali. Pergi. Pergi. Saya harus kasih tau papa supaya Datuk Maringgi itu kapok. Cuma, papa kamu kan lagi di Surabaya. Tapi papa bilang sore ini papa bakalan pulang, Tante. Ya tapi kalau jam segini masih di pesawat lah.
Halo. Sam. Saya udah gak ada hubungan apa-apa dengan kamu.